3. Berjuang di tengah ketidakpedulian. Dina terbangun lebih pagi dari biasanya. Suara ayam jago masih samar-samar terdengar di kejauhan. Ia menap dapurnya yang sederhana, hanya berisi beberapa bahan yang ia beli dari uang sisa pemberian tetangga. Tepung, gula, dan telur. Itu saja. Dengan tangan cekatan, ia mulai membuat adonan kue sambil berbicara pelan pada dirinya sendiri. Semoga hari ini laku semua. Kalau enggak, aku nggak tahu gimana caranya bayar uang sekolah. Dina mengaduk adonan sambil menghela napas panjang. Setelah kue selesai dibuat, Dina mengemasnya dengan kertas coklat bekas yang ia temukan di lemari tua. Ia memandang baki kecil yang penuh dengan kue itu. Cantik sih enggak, tapi semoga orang-orang enggak peduli soal itu. Gumamnya mencoba tersenyum meski hatinya penuh kecemasan. Dina mulai berkeliling dari rumah ke rumah di kompleks sekitar. Ia mengetuk pintu satu persatu, membawa baki di atas tangannya. Di depan sebuah rumah besar dengan taman yang rapi, seorang ibu muda dengan wajah angkuh membuka pintu. "Ya, ada apa?" tanyanya dengan nada tak sabar. "Ibu, saya jualan kue. Rp1.000 satu. Boleh coba?" Dina mencoba tersenyum meski gugup. Wanita itu melirik kue Dina dengan tatapan merendahkan. "Oh maaf, kami nggak makan makanan seperti itu. Coba saja ke rumah lain." Pintu pun ditutup dengan cepat di depan wajah Dina. Ia hanya bisa menelan ludah dan melangkah pergi. Di rumah berikutnya, seorang pria tua membukakan pintu. Dina menawarkan kuenya dengan semangat yang ia paksakan. "Pak, beli kue, Pak. Buatan sendiri cuma Rp1.000 satu," katanya dengan senyum lelah. Pria tua itu mengangguk sambil mengeluarkan dompet. "Kasih saya 5 ya. Kamu bikin ini sendiri?" Dina mengangguk cepat. "Iya, Pak. Biar saya bisa bayar uang sekolah." Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengambil 5 kue dan memberinya uang. "Semangat ya, nak. Jangan pernah menyerah." "Terima kasih, Pak." Dina membungkuk penuh syukur. Menjelang siang, cuaca mulai berubah. Langit yang tadi cerah kini dipenuhi awan gelap. Dina mempercepat langkahnya, berharap bisa menjual habis kuenya sebelum hujan turun. Namun, takdir berkata lain. Hujan deras tiba-tiba mengguyur sebelum ia sempat mencari tempat berteduh. Dina berlari kecil sambil melindungi baki kuenya dengan jaket tipis yang ia kenakan. Namun, percuma. Air hujan terus merembes, membasahi kertas pembungkus kuenya. "Ya ampun, jangan rusak, jangan rusak." Dina panik, mencoba menutupi kuenya dengan lebih rapat. Tapi saat ia tergelincir di jalanan licin dan jatuh terduduk, beberapa kue terlempar keluar dari baki dan hancur terkena genangan air. Dina menatap kue-kue itu dengan mata berkaca-kaca. Ia meremas kertas pembungkus yang basah di tangannya, lalu memukul tanah dengan kesal. "Kenapa sih harus kayak gini? Aku cuma mau jualan buat sekolah. Apa itu salah?" serunya sambil menangis di tengah hujan. Seorang ibu yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya. "Nak, kamu nggak apa-apa? Kok hujan-hujanan gini?" Dina menggeleng cepat, mencoba menyembunyikan air matanya yang bercampur dengan air hujan. "Saya nggak apa-apa, Bu. Terima kasih." Ibu itu menatapnya iba, tapi akhirnya melanjutkan langkahnya. Dina berdiri perlahan, mengambil sisa kue yang masih bisa diselamatkan. Sore itu, Dina kembali ke rumah dengan pakaian basah kuyup dan baki yang hampir kosong. Namun, uang di tangannya tak cukup untuk membayar kebutuhan sekolah. Ia menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan diri, lalu duduk di lantai sambil menatap uang recehan yang ia kumpulkan. "Cuma segini, bahkan nggak cukup buat beli buku," gumam Dina dengan suara gemetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan meminum air hangat, tapi hatinya tetap berat. Tiba-tiba ia tertawa kecil. Suara yang terdengar pahit. "Lucu ya, aku berjuang mati-matian, tapi hasilnya cuma ini. Hidup ini memang gak adil." Namun di balik tawa itu, Dina tahu ia tak bisa menyerah. Ia menatap kalender di dinding, mengingat tanggal pembayaran uang sekolah yang semakin dekat. "Besok aku coba lagi. Kalau aku harus jatuh 1000 kali, aku akan tetap berdiri 1001 kali," katanya pelan, meski air mata masih mengalir di pipinya. Hujan di luar belum juga reda, seolah menggambarkan hatinya yang penuh luka. Tapi di dalam kamar kecil itu, semangat Dina mulai tumbuh kembali, seperti bunga kecil yang bertahan di tengah badai.